Ustadz percaya khilafah. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Saya terus terang tidak bisa memahami mengapa Felix Young menganggap bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Saya kira Felix harus belajar sejarah soal ini. Coba bayangkan, setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan jenazahnya belum dimakamkan, konflik antara kaum muhajirin dengan ansor sudah terjadi. Karena mereka berdebat siapa pengganti Nabi. Ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik. Siapa pengganti Kanjeng Nabi setelah beliau wafat? Nabi tidak pernah mewariskan itu. Bukti sejarah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dijadikan sebagai penerus Nabi. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Ubadah tidak menerima itu dan tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Qadir, Muhammad ibnu Sa'ad menuliskan bahwa pada akhirnya Sa'ad bin Ubadah pergi dari Madinah dan pindah ke Suriah. Penggantinya kemudian Sayyidina Umar dibunuh, katakanlah dibunuh oleh orang Majusi. Setelah itu penggantinya Sayyidina Utsman juga dibunuh. Oleh siapa? Setidaknya menurut kitab Tarikh At-Tabari, yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah juga orang-orang Islam, orang-orang yang juga hidup pada zaman Kanjeng Nabi masih hidup. Secara tega membunuh Sayyidina Utsman yang merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad. Setelah itu apa lagi? Pembunuhan terhadap Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Lalu terjadi perang Jamal, perang Siffin. Sesama orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Ta'ala. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Iya, jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Belum kita berbicara tentang kekejaman-kekejaman di masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, Bani Umayyah di Eropa. Kakak membunuh adiknya, adiknya membunuh kakaknya. Belum kita berbicara tentang perang antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah yang dinamakan dengan perang Zab, yang terjadi di pinggiran sungai Zab di Irak. Itu perang sesama umat Islam, hanya memperebutkan dinasti. Tuduhan Abbasiyah waktu itu adalah dinasti Umayyah banyak melakukan korupsi. Dinasti Umayyah bukan keturunan asli Nabi Muhammad. Pada saat inilah banyak munculnya hadis-hadis palsu tentang garis keturunan Nabi Muhammad. Lalu ada orang-orang modern yang kemudian kecewa oleh kekuatan-kekuatan politik di Arab yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Ini sistem politik biasa, ini bikinan manusia. Jangan kerdilkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu menganjurkan satu sistem politik yang pada akhirnya berlumur darah. Jangan kerdilkan semua anjuran-anjuran Kanjeng Nabi kepada umatnya, seolah Kanjeng Nabi mewariskan sistem politik yang pada akhirnya justru membuat sahabat-sahabat terbaiknya itu terbunuh. Kalau memang khilafah ini anjuran Islam, semua negara Islam akan memakai sistem ini. Tidak ada satupun sampai sekarang negara dengan mayoritas populasi muslim yang menggunakan sistem politik ini. Karena mereka tahu dan mereka sudah selesai dengan semua itu. Kita sekarang ini di Indonesia yang penuh dengan orang-orang yang baru melek agama, lalu kemudian mau dibodoh-bodohi oleh anjuran politik dari Arab yang sebenarnya sudah tergusur sejak lama. Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ajaran Islam, mana aturan-aturannya? Sedang Nabi Muhammad saja tidak membuat aturan-aturan tentang kekuasaan politik. Jadi tolong kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan mau dibodoh-bodohi oleh Hizbut Tahrir, seolah-olah kepentingan kekuasaan mereka itu dilegalisir oleh agama. Jangan mau hanya dibodoh-bodohi oleh postulat politik yang datang dari Arab, sementara di Arab sendiri tidak ada yang mau pakai. Nah, Islam memang dirancang untuk menguasai spiritual, bukan kekuasaan teritorial. Dimanapun Anda berada, di gunung, di hutan, di lautan, silakan memeluk Islam. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta.